Jumpa lagi dengan Aneka Manado, dan saat ini di hadapan kita sudah tersedia lampu emergency atau lampu solar cell, tapi lebih tepat disebut sebagai lampu emergency ya, karena dia tidak memiliki otomatisasi ketika waktu sudah malam. Jadi ini kita sebutlah lampu emergency yang memiliki fitur pengisian menggunakan adaptor tipe C, Type C konektor, adaptor dengan menggunakan konektor Type C, di charge layaknya mengecas sebuah HP Android yang sudah mendukung Type C, pengisian dengan konektor Type C. Ini kemudian dengan pilihan kedua, pengecasan dengan menggunakan tenaga surya dengan papan solar cell yang ini ya. Mungkin papan solar cell ini sekitar 3 WP pada 6 volt atau 4 WP pada 6 volt ya, kalau ukuran seperti ini, dan memiliki kemampuan untuk mengecas handphone. Ada output USB output untuk mengecas handphone Anda. Oke, sekarang apakah kelebihan utama dari lampu ini? Kelebihan utama dari lampu ini adalah cahayanya yang paling terang di antara semua lampu emergency ya yang beredar di pasaran. Kedua, untuk lampu solar cell tidak ada yang bisa mengalahkan lampu ini ya. Lampu tenaga surya model sorot, lampu ini paling terang. Dia memiliki 3 mode penyalaan, 4 mode dengan strobo, tapi kita sebutlah 3 mode, yaitu menyala cahaya putih, LED putihnya akan menyala semua, kemudian mode kedua LED kuning, kemudian mode ketiga putih dan kuning bersamaan, dimana penyalaan bersama putih dan kuning juga dapat diredupkan ya. Mari kita lihat penyalaan cahayanya. Sangat-sangat terang ya. Mode pertama, mode kedua kuning. Mode ketiga putih dan kuning. Mode keempat putih dan kuning diredupkan. Jadi lampu ini sangat terang ya. Tapi yang menjadi kelemahan yang sangat-sangat besar adalah penyematan baterainya yang tidak proporsional dengan kemampuan lampunya, dan keseimbangan penggunaan papan solar cell juga ya. Jadi seandainya lampu yang memiliki cahaya yang sangat terang ini disematkan dengan baterai yang lebih besar dan papan solar cell yang lebih besar, maka dia akan seimbang ya. Oke, mari kita buktikan mengapa kami mengatakan bahwa baterainya sangat-sangat tidak seimbang atau kurang ya. Mari kita lihat jeroannya. Oke, nah ini adalah model yang sama dengan yang tadi. Yang ini ada 2 jenis, ada yang menggunakan papan solar cell mini, tapi ini sama, papan solar cellnya besar juga ya, sama ukurannya. Mari kita lihat
berapa mAh kah baterai yang disematkan di dalam lampu emergency yang super terang ini. 1, 2, 3. Wow, ternyata hanya disematkan 2 buah baterai tipe 18650 yang diparalelkan ya, Kalau dilihat ini warna ungu kemerahan ini Oke. Ini bisa jadi setara dengan baterai 18650 yang memiliki kapasitas penyimpanan antara 800 mAh hingga 1500 mAh per baterai, atau kalau dikali 2 berarti dia hanya 1600 mAh hingga 3000 mAh ya. Jadi bagaimana bisa lampu ini akan melakukan pengisian terhadap handphone smartphone Type C yang sudah memiliki kapasitas 3500 hingga 5000-an mAh? Tentu saja tidak akan bisa ya, sehingga pengecasan hanya bisa dilakukan manakala alat ini sedang dijemur dan pada saat yang sama melakukan pengecasan. Kemudian itulah sebabnya lampu ini juga ketika digunakan pada mode cahaya yang terang, dia hanya sanggup bertahan untuk menyala tidak lebih dari 1 jam saja. Jadi sangat disayangkan ya, seandainya disematkan 4 buah baterai ini pastilah akan menjadi ideal ya, menjadi seimbang racikannya, keseimbangan antara media penyimpanan, media pengecasan, papan solar cell, kecepatan pengisian, dan terangnya lampu. Oke. Jadi kalau teman-teman biasa untuk otak-atik peralatan, bisa dibuka lampu ini dengan melepaskan salah satu dari ini. Nah, dia adanya di sini ya. Kalau dia seperti ini, oke, ini yang bisa dilepaskan. Satu saja yang dilepaskan. Nah, ini saja yang dilepaskan. Kalau ini sudah terlepas, karena ini memang didesain bisa dilepas, maka kacanya bisa dilepaskan. Kacanya bisa dilepaskan dan reflektornya bisa dilepaskan, dan kita bisa mengakses baterai untuk melakukan upgrade kalau kita mau ya, supaya menjadi lebih seimbang lagi. Oke. Jadi sekali lagi, kalau teman-teman mencari lampu solar cell yang mendukung pengisian dari solar cell all in one yang memiliki cahaya yang sangat terang, jangan lari kemana-mana. Lampu inilah pilihan yang paling tepat ya. Tetapi kelemahannya adalah
pada media penyimpanannya. Seandainya media penyimpanannya bisa di-upgrade, maka lampu ini akan menjadi yang terbaik, lampu emergency yang terbaik untuk menemani Anda dalam aktivitas lampu listrik padam di rumah atau aktivitas di luar ruangan seperti camping, fishing, memancing, tinggal di pondok, di kebun, atau sebagai lampu penerangan di perahu, rakit, dan aktivitas lainnya ya. Oke, demikianlah review singkat akan lampu emergency yang support, lampu emergency all-in-one yang support pengisian menggunakan solar cell, tenaga sinar matahari, dan dapat melakukan pengisian. Oke, sebelum kita tutup, ini kecepatan pengisiannya ini kecepatan slow charge ya. Jadi kalau untuk handphone Type C Android yang biasanya menggunakan charger standarnya bisa diisi penuh dengan durasi pengisian 2,4 jam atau 2,5 jam, maka pakai lampu all-in-one ini durasi pengisian menjadi 8 jam. Maka tipe pengisian ini adalah slow charge ya, pengisian lambat. Tapi ini bisa menjadi suatu option yang cukup kalau kita berada di kebun, menginap di kebun, tinggal di kebun, atau di tempat yang tidak ada sumber listriknya, dan untuk melakukan pengisian smartphone kita sementara belum tersedia power station, solar cell power station, atau PLTS ya. Oke, sampai di sini dulu. Semoga bisa menghilangkan rasa penasaran kita untuk mengetahui jeroan dari lampu ini dan mengetahui kemampuan, kelebihan, dan kelemahan daripada lampu emergency all-in-one ini. Terima kasih.